Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobatku. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi bersama Cikgu Evi dalam acara podcast Songketku, seputar obrolan yang kreatif dan berkualitas. Alhamdulillah siang ini Cikgu ditemani sosok yang sudah dikenal oleh semua orang dan bahkan terkenal di mana-mana karena dia adalah laki-laki panggilan. Panggilan di masjid-masjid maksudnya Masjid, Ustaz. Ya, benar ya? Betul, Ustaz betul. ya? Siap. Ya. Tak asing lagi ya. Inilah dia. Ustadz Muhsin. Terima kasih. Selamat siang Ustadz. Selamat siang, Bu. Oke, baik. Cikgu mau kasih pantun dulu nih ya. Masya Allah, mantap. Mantap ya. Iya. Buka kepean dulu Ustadz. Mantap, silakan, Bu. Ya. Jalan-jalan ke perigi. Cakep, Tidak lupa memakai peci. cakep. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan ilahi. Alhamdulillah, Amin, baik. ya Rabbal Wih, Alamin. luar biasa pantun itu. Bagaimana Ustadz? Hari ini mau kasih tausiah ya. Insya Allah boleh, Bu. Kesempatan yang baik di bulan Ramadan ini kita buat yang baik-baik untuk menghasilkan yang baik-baik. Betul, betul Tapi sekali. sebelumnya Ustadz izin kenalan dulu. Kalau sama Cikgu mungkin sudah kenal, tapi sama Sobat Songketku Sobat mungkin Songketku. ada beberapa yang belum kenal. Silakan Oke. Ustadz. Hai Sobat Songketku, terima kasih Bu Haja Pi sudah memberikan kesempatan kepada kami di dalam podcast Songketku Ya. seputar obrolan yang kreatif dan berkualitas. Sahabat Songketku, izinkan kami memperkenalkan diri seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Haja itu tadi, Bu Epi tadi, bahwa kami juga salah satunya adalah pendidik di SMP Negeri 6 Kayu Agung. Ya. Kami dipanggil oleh Ibu Epi nih Ustadz nih. Apa mungkin pakai peci ini ya, Calon haji. Calon haji, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami dari hasil kerjasama yang baik antara kedua orang tua saya lahir ke dunia ini. Tuh. Ya, kalau tidak ada kerjasama yang baik kan tidak lahir kan Bu ya? Iya. Nama kami sendiri diberikan nama oleh orang tua, namanya Muhsin. Salah katanya dari masdarnya ihsana yuhsinu muhsin. Orang yang berbuat baik. Masya Allah. Mudah-mudahan saya selalu diberikan doa untuk jadi orang yang selalu berbuat baik. Amin ya Rabbal Alamin. Saya namanya Muhsin. Alhamdulillah juga saya istri baru satu, anak juga baru satu. Baru Satu baru anak, satu istri. Dah, maksudnya tidak berani Bu. Jadi saya sudah beristri. Kami tinggalnya di Wajua-Wajua. Dekat rumah Ibu Epi lah. Oh, tetangga. Tetangga. Iya. Jadi gitulah Bu latar belakang kami. Aslinya kami Tanjung Batu, Tanjung Atap. Sudah lama merantau di sini lebih kurang 27-28 tahun lah Bu. Masya Allah. Mulai dari kami SMP. Jadi SMP di sini Ustaz ya? Ya kami SMP-nya tidak di sini tapi Bu. SMP-nya di OI di Tanjung Raja. Tapi balik pergi Bu. Pas SMA? Pas SMA kami di sini. SMA berapa tuh? SMK 2 Bu. SMK. Oh, alumni anak-anak SMK. Ya. Anak-anak gaul ya. Anak-anak gaul. Support berarti sama anak-anak gaul. Iya. Oke, baik SMK Ustaz. 2. Siap. Jadi Sobat Songketku, itulah tadi ya perkenalan kita dengan Ustadz Beken. Beken kalau untuk di Kayu Agung ini setiap masjid rasanya sudah semua ya. Ya kan Ustadz ya? Kondangan. Ustadz kondang. Kondangan. Iya. Apalagi ini di bulan suci, di bulan Ramadan yang semua Ustadz rata-rata jadi laki-laki panggilan. Iya Bu, jadwalnya penuh. Padat merayap, begitulah. Ya, Cara laki-laki panggilan tadi. Oke, baik Ustadz. Siap. Kesempatan yang baik ini kita gunakan juga untuk yang baik-baik. Izin kami mohon kesediaannya kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa tausiah untuk para sobat Songketku ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Epi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Kami hormati Ibu, terima kasih Ustaz. sekali lagi kami sudah diberikan kesempatan dalam podcast ini. Sudah saya nantikan Bu, kapan diundang oleh Ibu Epi ini kan, di Songketku ini kan sudah terkenal ini seputar obrolan kreatif dan berkualitas ini, mobil khusus di Kabupaten Ustaz, izin, Oki. kebetulan ini tidak ada lagi yang lain, jadi sama Ustaz. Jangan dong. Jadi terima kasih sekali lagi Ibu ya, diberikan kesempatan. Jadi kami diberikan untuk tausiah lebih kurang beberapa menit. Jadi sahabat Songketku, kita di bulan suci Ramadan ini memang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dididik. Ya. Tidak hanya dididik itu di sekolah, tetapi Allah juga mendidik kita di bulan suci Ramadan ini banyak penuh didikan. Dilatih bahasa kita itu dalam syariatnya itu ditarbiyah, diberikan tarbiyah. pelatihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pelatihannya banyak. Yang pertama, Allah mendidik kita untuk selalu disiplin. Dididik sedikit banyak kita dididik untuk disiplin. Apa contohnya? Contoh kita diberikan kedisiplinan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita pas sahur itu, Bu. Sahur itu kan ketika pas azan subuh berhenti gitu makan. Iya, betul. Makan kolak berhenti, makan es Pempek. dawet berhenti. Wih, enak, Ustaz. Pempek berhenti, lagi ngerup cuko itu keluar ke aman azan subuh. Kelepon. Nah, Wih, kelepon, keluar lah yang merah-merahnya. Jadi keluar ke galo, jangan diteguk ke pas azan. Cacat. Itulah mangkonya imsak itu kan, ada imsak itu. Kode ya. Ya, satu-satunya kita nih di negara kita nih lah Bu ada imsak itu. Di negara-negara yang lain tuh tidak kati imsak. Peringatan Ustaz ya. Lampu kuning lah bahasa kita tuh kan. Hati-hati. Jadi kalau ketika pas azan ya sudah wajib kita muntahkan. Nah itu kan berarti Allah mendidik kita untuk disiplin. Iya, benar. Untuk disiplin. Kemudian apalagi bentuk disiplin oleh Allah dididik kita itu ketika pas kita sebelum azan maghrib, beduk itu bukan penanda kita makan Bu. Makan itu bukan beduk tapi azan. Jadi kalau ya. Ya ada yang langsung marjan nih. Kurma. Bukan kurma. Tapi bunyi azan dulu. Bunyi azan. Bagaimana bunyi azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang paling senang. Paling senang nih azan itu azan maghrib itulah. Azan isya tuh. Tidak dihiraukan lagi ya. Jadi dalam artian kita memang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memang disiplin. Iya. Sebelum waktu itu, sebelum azan tidak boleh kita makan. Tidak boleh kita makan. Kemudian yang kedua, apalagi bentuk Allah Subhanahu wa taala mendidik kita itu di bulan suci Ramadan, kita memang dididik juga untuk selalu jujur. Di bulan suci Ramadan ini memang kita dididik untuk jujur. Apa buktinya? Kita harus jujur itu. Kita ini kan ketika pas bulan puasa, kita tuh tidak tahu Bapak Ibu, terutama sobat Songketku sekalian, kita tidak tahu ketika pas kita nanti sholat asar nanti, ketika pas ngambil wudhu, teman kita di sebelah itu kita berkumur-kumur 3 kali, yang keluarnya 2 kali itu kan tidak ketahuan Bu. Satu kalinya? Satu kalinya tidak tahu itu apa masuk ke dalam sini kan? Tidak sengaja. Ya, kalau tidak sengaja alhamdulillah. Tapi itulah bentuk pendidikan Allah mengajarkan kita untuk jujur. Iya. Karena kita tidak tahu kan, siapa yang di sebelahnya itu juga tidak tahu. Iya. Ada yang misalkan dia masuk kamarnya, makan nasi bungkus, berkumur-kumur dengan manyulogan kan, minum. Keluarnya pas ditanya, masih puasa? Masih gitunya kan. Padahal lekat cabai di giginya kan tidak tahu kan. Allah alam kan. Jadi ketika pas dia keluar, dia pura-pura lesu kan, memang Allah mendidik kita. Mendidik kita untuk selalu jujur di dalam bulan puasa. Kemudian apalagi Allah Subhanahu wa taala mendidik kita di bulan suci Ramadan itu ialah mendidik kita agar jangan sampai boros. Jangan boros. Jangan boros. Jangan mubazir. Kaki kita nih kadang pindah baik, Bu. Pindah baik itu dalam artian porsi dia sebelum Ramadan
dipindahkannya baik pas maghrib. Sudah terawih laju gitu, kolak laju, cincau laju, segalanya laju. Jadi pindah porsi baik, pindah tempat baik, iya, porsinya tetap. Bukannya dia makin berkurang berat badannya, tapi makin bertambah. Jadi porsinya itu kan boleh, kata Allah tuh makan tuh boleh, cuman jangan berlebih-lebihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh tidak mau orang-orang yang berlebih-lebihan. Kadang ini ibu-ibu ibu-ibu bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana. Iya, iya. Ya, ibu di sana. Jadi ibu-ibu di sana itu, Bu, mulai dari pas pertama awal Ramadan sampai dari akhir Ramadan Sampai yang ini sampai ke-15. 15 ini lado, Bu, menu-menunya. Masya Menu Allah. pertama hari Senin, hari pertama Pindang tulang. rebusan kisi, Oh, pindang patin, mecacam. es dawet, Alang kelemak. pindang kolak, singgonya ya Allah. Singgonya hari kedua ada, Bu, loh, menunya ada. Hari ketiga ada. Pas pertengahan bulan itu, Bu, habis duit modal. Karena mabuk, mubazir. Iya. Ndak temakan. Iya, ndak kebanyakan. Jadi sehingga ndak temakan galo. Jadi kadang ngomong ke Iya, betul. di mubazir. Jadi Allah itu memang mendidik kita, terutama wabil khusus, bukan ibu-ibu di sini, ibu di sana. Ya, yang jauh di sana. Yang jauh di sana. Sahabat songketku ini. Jadi memang Allah didik kita untuk jangan sampai mubazir, Memboros tadi. memboros. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kita itu memang juga dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan sampai selalu tidak Allah mendidik kita untuk sederhana, Bu. Di bulan suci Ramadan tuh kita diajarkan untuk sederhana. Apa contohnya begini? Kita tuh kan, Bu, kalau misalkan di bulan suci Ramadan tuh all out, Bu. All out tuh baca bahasa Inggris, Ustaz. Oh iya dong. Iya, that's right. Are you hear me, Sobat Songketku? Jadi, ya Sobat Songketku, jadi tidak hanya untuk kalangan orang Kayu Agung, Oki, bisa jadi keluar negeri. Iya. Calon-calon ini ya. Dikit-dikit baik, cuman tahu Cetek-cetek, cetek juga. Jadi ya, Allah memang nyuruh kita untuk didik itu sederhana. Contohnya begini. Jadi kita kan all out tuh, selalu keluar galau hal-hal yang bagus-bagus galau, Bu. Mulai dari mau kena yang harga 5,5 juta, ke tarawih ya, ke masjid. Singgonya dia mau kena itu digebak-gebak sajadah yang bagus, peci yang bagus. Ini contoh? Iya, inilah. boleh. Cuman terkadang hal-hal yang kayak itu tuh eksistensinya, hakikatnya, yo jangan dipaksakan. Betul. Jangan dipaksakan, disesuaikan saja. Tidak apa-apa, yang penting dia tuh tidak baru, cuman bersih. Siap. Dari najis, dari sebagainya. Kadangan inilah keluar galau, pokoknya bagus, harga bagus. Mandi jinguk di jemuran. Celana dalam tebuk mendebu. Aduh. Dah jadi baju kaos tebu. Dalam artian begini, sahabat songketku tuh begini. Maksud saya itu penampilan tuh boleh, tetapi yang di dalam juga boleh. Penting juga. Jadi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, jadi kita tidak hanya menahan hal-hal yang bersifat jasmani. Akan gitu bisa nahan. Minum juga bisa kita nahan. Cuman ucapan terhadap menggibah orang lain itu dalam, maksudnya itu bagian di dalam. Biasanya kalau gibah tuh laki-laki, Ustaz. Oh, daoi. Kalau ibu-ibu jarang jarang dikit. Iya, jarang banyak Jadi menggibah aja, karena pahala itu berapa banyak, kata Rasulullah, kam min shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Sahabat songketku itu, berapa banyak orang yang berpuasa itu tapi dia cuma dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena pahalanya hilang. Hilang pahalanya. Dia galak menggibah. Kemudian dia ada 5, Bu. Menggibah, berdusta, bersaksi palsu, mengadu domba, dan yang terakhir adalah melihat perempuan yang bukan mahramnya. Jadi 4 yang dilakukan oleh mulut, 1 yang dilakukan oleh mata.
berarti ini kan memang penting. Allah itu memang mengajar dan mendidik kita itu untuk memang menjaga mulut kita. Jadi sahabat songkitku sekalian dimanapun Anda berada, Bu Epi, Siap, Ustaz. jadi alhamdulillah kita memang diberikan lagi-lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan 1447 Hijriah ini. Allah memberikan kesempatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah ini Allah didik lagi kita untuk memperbaiki, untuk pertama tadi ya kejujuran kita, kedisiplinan kita, kesederhanaan kita, kemudian jangan juga kita Boros sampai tadi. mubazir, boros. Nah mudah-mudahan dengan sekarang ini sudah masuk pertengahan bulan puasa, mudah-mudahan Allah selalu menerima puasa kita. Amin. Dan menerima amal ibadah kita mulai Amin. dari tarawih kita, Bu, sholat kita, dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan tausiah pada kali Iya. ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Allahu Amin. a'lam bishawab. Ya, saya akhiri dulu untuk wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Wah, luar biasa Ustaz ya. Ya, Pengen nambah Ustaz. oh jadi yuk. Boleh. Cuma nak minum nak baca. Lain hari ya Ustaz Lain ya. Jadi hari. kita buat acaranya malam. Siap, insya Allah. Persiapan untuk sahur jadi. Oh, sahur Jadi di ini kan sini untuk ya. berbuka ini. Iya. Ini untuk berbuka. Oke. Baik Ustaz. Siap, Ada pertanyaan jadi. siap Setelah boleh. Ustaz sampaikan tadi. Mm-mm. Pernah dengar saya waktu itu di mana ya? YouTube Mm-mm. ada tausiah, kemudian ada wawancara, ada tanya jawab. Mm-mm. Sempat di situ ada pertanyaannya, Mm. mengapa bulan Ramadan itu Mm-mm. disebut sebagai momentum terbaik Mm-mm. untuk memperbaiki akhlak. Mm-mm. Itu momentum terbaik untuk memperbaiki akhlak pada saat bulan Ramadan. Mm-mm. Yang jadi pertanyaan saya, mengapa harus bulan Ramadan? Oh. Kenapa tidak bulan-bulan lain? Itu kan bulan lain banyak, Ustaz. Oh iya, benar. Itu. Iya, Coba Ustaz. iya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Epi tadi. Memang keresahan kita juga sama-sama bahwa akhlak ini memang pendidikannya Bu sepanjang hayat, Oke, sepanjang hayat. dari kita mulai Dari semenjak lahir, kita kecil sampai sampai kita ke kita liang lahat. Oke, baik. Tetapi memang momentum-momentum, ada beberapa momentum yang memang terkondisi Bu. Terkondisi itu kalau bulan suci ke bulan Ramadan ini memang kita itu terkondisi suasananya. Siap. Ya, terkondisi suasananya. Mulai dari kita sama-sama sahurnya, sama-sama laparnya. Betul. Iya kan? Iya, Ustaz, benar. Iya kan, sama. Kalau kita puasa-puasa sunnah Senin Kemis itu lebih Sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri Kalau Bu. kan Jadi tidak terkondisi kan. betul. Terkondisi, Jadi termindset terjadwal. gitu tuh Bu. Tersistem jadi kan. Tersuasana. Nah, karena suasana itulah ya memang salah satunya Allah itu memang memberikan tuh bulan tarbiyah puasa itu. Iya. Salah Salah satunya memang mendidik kita akhlak itu tadi. Iya, benar. Kedisiplinan kita tadi, kan kejujuran iya, kita jujur. tadi kan. Tidak boros, Tidak boros. sederhana. Iya, diajarkan oleh Allah itu seperti itu. Oke, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz ya. Ya. Begitu banyak ilmu yang diperoleh hari ini. Jadi dapat Cikgu simpulkan tadi dari apa yang Ustadz sampaikan bahwa manfaat dari puasa bulan tarbiyah ini. Jadi tarbiyah itu pendidikan ya. Pendidikan, bulan latihan. Jadi puasa bulan tarbiyah itu harapannya bisa dimanfaatkan dengan baik. Amin. Agar kita tidak melakukan seperti yang jangan boros. Kita melakukan biar kita jadi hidupnya lebih sederhana. Ya, Kemudian tadi jujur dan juga jujur. disiplin. Jadi ada 4 Ustadz ya. Iya, lebih kurang ada 4. Terima kasih Ustadz ya. Siap, sama-sama Ibu. Semoga nanti pertemuan ini jadi pertemuan awal. Amin. Nanti kita bisa atur jadwal-jadwal berikutnya untuk bisa bertemu kembali. Insya Allah. Oke. Ada satu pantun lagi Ustadz untuk Mantap. penutup ya. Monggo, silakan. Dijawab cakep Ustadz, Cakep. atau cantik saja. Cantik boleh. Seperti saya. Oke lah. Oke. Ayam berkokok menandakan pagi. Cantik. Sek. Umat Islam sahur berseri. Cantik. Mari bersihkan jiwa serta hati Mantap. agar Ramadan lebih berarti. Oi.
Baik Sobat Songketku, sampai di sini saja ya perjumpaan kita. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Kalau memang nanti Ustadz Muhsin bisa, kita atur jadwal kembali. Amin. Karena serius ini, Cikgu sendiri ini suka sama ocehan-ocehannya. Asik ya. Suka kan Sobat Songketku? Iya dong. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita sambung lagi. Ustaz, ditutup dulu. Ditutup Kita akhir dulu. dengan sama-sama mengucapkan lapas hamdah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.